Nah, berbicara tentang update, salah satu kelemahan dari Simago adalah terkadang update informasi kuartilnya tidak seupdate atau tidak secepat jika kita cek langsung di website Scopus. Saat ini, tulisan Trendix Scopus masih menjadi salah satu cara untuk membuktikan artikel yang kita baca memiliki kualitas yang baik. Biasanya, kalau kita bimbingan skripsi, pembimbing akan menanyakan sudah berapa banyak artikel yang dibaca. Dan apakah artikel itu Trendix Scopus atau tidak. Nah, mengapa harus Scopus? Mari kita bahas dengan lengkap dan sederhana di Bahas Jurnal. Sebagaimana kita menyusun skripsi, kita akan membagi hal ini menjadi beberapa bab secara lengkap dan sederhana. Bab 1, apa itu Scopus? Jadi Scopus adalah database atau pakaran data raksasa yang isinya jurnal-jurnal ilmiah dari seluruh dunia. Bisa dibilang Scopus ini adalah salah satu tolak ukur untuk mengukur atau mengecek seberapa berkualitas sebuah jurnal. Kalau jurnalnya terindeks di Scopus, itu artinya jurnal tersebut sudah melewati seleksi yang ketat dan diakui secara internasional. Jadi riset teman-teman akan lebih terpercaya kalau pakai referensi dari jurnal Scopus. Bab 2, bagaimana cara mendeteksi sebuah artikel itu terindeks Scopus? Ada beberapa langkah untuk mendeteksi sebuah jurnal terindeks di Scopus. Pertama, cari dulu artikelnya. Artikel bisa dicari melalui Google Scholar atau mesin pencari yang lain seperti PubMed, Science Direct, atau melalui website Scopus itu sendiri. Sebenarnya lebih bagus kalau langsung mencari artikel di web milik Scopus, karena sudah tentu terindeks Scopus. Namun kadang ada beberapa kendala jika belum mahir atau familiar. Jadi untuk kali ini kita coba melalui Google saja ya. Misalnya, kita mau mencari artikel tentang penggunaan AI pada penyakit ginjal. Masuk ke Google, masukkan kata kunci AI in Kidney Disease. Nah, ini misalnya sudah dapat artikelnya, klik, lalu lihat jurnal penerbitnya. Kali ini nama jurnalnya adalah Diagnostics. Sekarang kita cek jurnal Diagnostics terindeks Scopus atau tidak. Ada dua cara, yaitu melalui website Scopus dan melalui Simago. Nah, cara pertama, kita masuk ke situs scopus.com lalu pilih Looking for Free Journal Rankings and Metrics. Klik View Journal Ranking. Pada bagian Source, ada beberapa pilihan, yaitu Subject Area, Title, Publisher, dan ISSN. Jadi ini bisa dipilih ya teman-teman. Misalnya mau pakai ISSN, mau pakai Publisher, atau pakai Title. Karena kali ini kita mau mengidentifikasi dari jurnal-jurnal, maka kita pilih Title. Dan kita masukkan nama jurnalnya, yaitu Jurnal Diagnostics. Lalu enter. Akan muncul nama jurnalnya dan beberapa rangkuman singkat tentang jurnalnya. Kalau mau cepat, kita cukup melihat data rangkuman ini. Nah, yang pertama adalah terlihat jurnalnya open access atau close access ya. Jadi open access berarti jurnalnya dapat diakses secara free, dan close access biasanya berbayar atau harus di-subscribe. Nah, pada contoh jurnal diagnostik ini sifatnya open access, jadi tertulis ya di sini. Lalu berikutnya ada site score dengan nilai 4,7. Ini berarti rata-rata setiap artikel yang diterbitkan di jurnal diagnostik itu disitasi 4,7 kali selama 4 tahun terakhir. Nah, apa maksudnya? Jadi singkatnya begini. Misalkan kita punya satu tulisan yang diterbitkan di jurnal itu, maka dalam 4 tahun terakhir ada 4,7 artikel lain yang mengutip tulisan kita. Semakin banyak yang mengutip, maka semakin bagus karena dianggap tulisan kita bisa dipercaya. Nah, untuk site score ini, pilihlah yang angkanya tinggi. Semakin tinggi, maka akan semakin bagus nilainya.
Selanjutnya ada persentil. Nah, persentil ini nantinya akan berhubungan dengan kuartil, atau yang lebih kita kenal dengan istilah Q1, Q2, Q3, dan seterusnya. Nah, apa itu persentil? Jadi sederhananya persentil itu menunjukkan presentasi keunggulan suatu jurnal dibandingkan dengan jurnal lain dalam bidang yang sama. Misalnya, jika jurnal A nilainya adalah 90%, itu berarti hanya ada 10% jurnal yang lebih baik set skornya dibandingkan dengan jurnal A ini. Itu berarti jurnal ini adalah salah satu dari yang terbaik dalam bidangnya karena cuma ada 10 di atasnya. Yang lainnya itu di bawahnya. Nah, bagaimana dengan yang 100%? Jawabannya ya, berarti ini adalah yang paling terbaik karena punya set skor yang tertinggi. Tidak ada lagi di atasnya. Nah, dalam contoh yang kita ambil, jurnal diagnostik ini, dia memiliki angka persentil sebesar 62%, yang berarti masih ada sekitar 38% yang lebih baik atau lebih tinggi set skornya dibandingkan dengan jurnal diagnostik ini. Namun itu bukan berarti jurnal ini buruk ya, karena angka 62% itu setidaknya cukup meyakinkan bahwa jurnal ini sudah dipercaya oleh lebih dari setengah orang-orang atau masyarakat akademik. Terus bagaimana cara melihat jurnal ini masuk dalam kuartil atau Q berapa? Untuk mendapatkan data lebih lengkap, kita bisa mengklik nama jurnalnya dan kita akan mendapatkan data yang lebih banyak dibandingkan dengan preview atau kesimpulan yang tadi. Namun seperti yang nampak pada layar, tidak ada dituliskan secara langsung jurnal ini masuk dalam Q berapa. Nah, berbeda dengan Simago yang bisa langsung dilihat kuartilnya atau Q-nya, pada website Scopus ini, untuk mengetahui jurnal ini masuk dalam kuartil berapa, kita harus menyesuaikan angka persentil dengan kategori kuartil atau Q-nya. Konversi persentil ke kuartil atau Q menggunakan aturan sebagai berikut. Persentil 75 hingga 100 adalah jurnal Q1. Persentil 50 hingga 74,9 adalah jurnal Q2. Persentil 25 hingga 49,9 adalah jurnal Q3. Dan persentil 0 hingga 24,9 adalah jurnal Q4. Nah, jurnal diagnostik yang kita jadikan contoh ini memiliki nilai persentil sebesar 62%. Itu berarti jurnal ini masuk dalam kategori Q2 atau kuartil 2 di Scopus. Nah, apa itu kuartil? Kuartil atau biasa disingkat dengan Q adalah cara untuk mengelompokkan jurnal ilmiah berdasarkan seberapa bagus dan berpengaruhnya jurnal tersebut dalam bidang-bidang tertentu. Jurnal-jurnal ini dibagi menjadi 4 kelompok yang berurut yang disebut Q1, Q2, Q3, dan Q4. Q1 atau kuartil 1 merupakan jurnal-jurnal yang terbaik dan paling berdampak atau memiliki impact yang tinggi untuk ilmu pengetahuan. Jurnal Q1 termasuk dalam 25 peringkat teratas dari semua jurnal di bidang-bidang mereka. Artinya, jurnal-jurnal ini paling sering dijadikan sebagai referensi atau rujukan oleh para peneliti lain. Nah, ibaratnya menara 100 lantai, jurnal Q1 ini menduduki peringkat 25 lantai posisi tertinggi ya, yaitu dari lantai 75 ke lantai 100. Itu yang paling tinggi. Terus bagaimana dengan Q2? Nah, Q2 ini sebenarnya prinsipnya sama dengan tadi. Jurnal ini juga bagus, tapi tidak sebaik dengan jurnal Q1. Jurnal ini berada di peringkat 26 hingga 50 teratas, jadi masih bisa diakui dan cukup sering dijadikan referensi. Nah, ibaratnya menara tadi, menara 100 lantai, jurnal Q2 ada di bawah lantai jurnal Q1, yaitu mulai dari lantai 50 hingga lantai 74, atau agak tengah tapi ke atas. Nah, Q3 atau kuartil 3, jurnal ini adalah jurnal yang berada di tengah-tengah, atau 51 hingga 75 teratas. Jurnal ini masih dianggap bagus, tapi tidak sepopuler jurnal di Q1 ataupun di Q2. Jadi jurnal ini ada di bawah lantai jurnal Q2, yaitu mulai dari lantai 26 sampai lantai 50. Jadi sudah hampir dasar nih. Kemudian ada yang terakhir adalah Q4 atau kuartil 4. Nah, jurnal ini berada di peringkat terbawah, yaitu 25% terbawah dalam bidangnya ya. Paling bawah nih. Atau analoginya kalau ada lantai 100 tuh,
dia mulai dari lantai 0 hingga lantai 25 pada menara 100 lantai, jadi yang paling bawah. Jurnal ini kurang sering dijadikan referensi oleh para peneliti lain. Nah, itu tadi cara jika kita menggunakan website Scopus. Ada cara kedua, yaitu masuk ke situs simago.com. Nah, Simago ini adalah platform yang menyediakan data dan peringkat jurnal ilmiah berdasarkan berbagai metrik kinerja. Nah, platform ini merupakan hasil kolaborasi antara Simago Lab dan Elsevier, yaitu penerbit database Scopus. Nah, setelah Simago terbuka, masukkan nama jurnalnya, lalu enter. Tadi kita coba nama jurnalnya adalah jurnal diagnostik ya. Kita masukkan, lalu enter. Nah, akan muncul nama jurnalnya di list, lalu kita pilih dan klik. Nah, di sini muncul beberapa informasi tentang jurnal ini. Mulai dari nama jurnal, negara, subjek area, dan kategori jurnal, publisher, pintasan ke situsnya, petunjuk publikasi, kuartil atau QI, dan H-index. Nah, ada istilah baru nih, H-index. H-index adalah sebuah metrik atau ukuran yang digunakan untuk mengukur produktivitas dan dampak sitasi dari artikel-artikel yang diterbitkan dalam sebuah jurnal. H-index ini pada dasarnya mencerminkan jumlah artikel dalam jurnal yang telah disitasi setidaknya berapa kali. Nah, contohnya jurnal diagnostik ini, H-index-nya adalah 65. Berarti ada 65 artikel dalam jurnal ini yang telah disitasi setidaknya 65 kali oleh artikel lain. Jadi singkatnya, misalkan ada jurnal yang isinya 65 artikel. Lalu setiap artikel tersebut ada yang mensitasi minimal 1 kali. Jadi semakin banyak disitasi atau dikutip, maka semakin tinggi juga H-index-nya. Dan semakin tinggi H-index-nya, berarti jurnal ini semakin terpercaya. Lalu bagaimana cara melihat kuartil di Simago? Caranya sangat mudah. Kita cukup scroll ke bawah. Akan ada diagram berwarna hijau atau orange atau kuning yang dilengkapi dengan tahun. Jika kita arahkan kursor ke kotak berwarna, maka akan muncul tulisan Q1 atau Q2 atau Q3 atau Q4. Jadi ada tulisannya ya, ada Q-nya. Coba cek di atasnya ada tulisan kuartil. Nah, misalnya pada jurnal diagnostik ini, jika kita lihat bagian kuartilnya, maka tampak perjalanan jurnal ini dari tahun ke tahun, di mana pada tahun 2023 jurnal ini sudah terindeks Scopus Q2 yang berwarna kuning. Tahun 2020 terindeks Q3 berwarna orange, dan tahun 2015 masih Q4. Jadi progresnya bagus ya. Kemudian jika kita scroll ke bawah, akan ada banyak grafik yang menceritakan perkembangan jurnal secara rinci. Lalu paling bawah sebelah kiri sebelum kolom komentar, juga ada keterangan grafis yang menunjukkan kuartil atau QI dari jurnal ini. Yaitu jurnal diagnostik ini terindeks oleh Q2. Ya. Terkadang ada satu jurnal yang punya beberapa subkategori, dan masing-masing kategori mempunyai peringkat kuartil tersendiri. Pastikan melihat kategori yang sesuai dengan bidangnya. Ini contoh lain, misalnya pada jurnal Progress in Molecular Biology and Translation Science ini, ada 2 subkategori, yaitu Molecular Biology dan Molecular Medicine. Coba lihat pada tahun 2017, kategori Molecular Biology itu masih terindeks Q2, sedangkan Molecular Medicine sudah terindeks Q1. Jadi jurnalnya sama, namun kategorinya berbeda. Dan kuartilnya juga bisa berbeda. Namun kita lihat, pada jurnal ini tampak perjalanan jurnalnya semakin suram. Di mana awalnya jurnal ini sudah terindeks Q1 pada tahun 1999. Kemudian terus menurun hingga Q4 pada tahun 2023. Ini berarti jurnalnya kurang bagus untuk saat ini. Nah, kita masih tunggu update-nya, apakah akan membaik atau tidak. Nah, berbicara tentang update, salah satu kelemahan dari Simago adalah terkadang update informasi kuartilnya tidak seupdate atau tidak secepat jika kita cek langsung di website Scopus. Ini mungkin memerlukan proses untuk integrasi ya. Makanya saya secara pribadi menyarankan jika ada waktu, lebih baik cek langsung di website Scopusnya. Namun tidak dipungkiri bahwa mengecek di Simago itu jauh lebih cepat dan lebih mudah
dari sisi user interface atau tampilan website. Jadi masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Bab 3, mengapa Scopus penting dalam penelitian, termasuk dalam bidang kesehatan. Yang pertama, kredibilitas dan kualitas jurnal yang terindeks Scopus itu diakui secara internasional karena telah melalui proses penilaian kualitas yang ketat. Bagi peneliti di bidang kesehatan seperti saya ataupun teman-teman di bidang lain, publikasi di jurnal Scopus menunjukkan bahwa penelitian mereka memenuhi standar kualitas global dan diakui oleh komunitas ilmiah internasional. Yang kedua adalah pengakuan akademik. Dalam dunia akademik, publikasi di jurnal yang terindeks Scopus sering digunakan sebagai salah satu indikator utama untuk penilaian kinerja akademik. Publikasi di jurnal ini dapat meningkatkan reputasi seorang peneliti dan institusi tempat ia bekerja. Yang ketiga, akses ke informasi terkini. Scopus menyediakan akses ke penelitian-penelitian terkini dan relevan di segala bidang, termasuk di bidang kesehatan. Impact factor dan citasi yang tinggi. Artikel yang dipublikasikan di jurnal-jurnal ini memiliki pengaruh besar dalam bidangnya. Ini sangat penting bagi peneliti yang ingin karya-karya mereka diakui dan digunakan sebagai referensi oleh peneliti lain. Mempermudah kolaborasi internasional. Dengan menerbitkan artikel di jurnal Scopus, peneliti membuka peluang untuk kolaborasi internasional. Peneliti dari seluruh dunia dapat mengakses karya-karya mereka, yang dapat membuka pintu bagi kerjasama dalam proyek penelitian global. Nah, itulah pembahasan kita tentang Scopus. Jika video ini bermanfaat, jangan ragu untuk like, share, and subscribe untuk update informasi seputar penelitian setiap minggunya. Kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, jangan ragu untuk berkomentar di bawah dan berdiskusi di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan semangat untuk bahas jurnal.